Alhamdulillah, syukurillah, wal khairu wasyarru masyiatillah. Kita dipertemukan dan diperjumpakan lagi di dalam majelis ta'lim yang kita cintai, yang insya Allah kehadiran kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari detik yang kita jalani, dari waktu yang telah kita lewati, semoga semua yang telah kita jalankan dihitung segala bentuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan. Semoga juga yang ke depan yang akan kita jalani menjadi satu tonggak tujuan kita untuk beribadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu. Sekarang kita ingin melanjutkan dari pembahasan tentang bagaimana kiat-kiat mendatangkan yang kemarin setelah akhir kita bahas dari kitab Ta'limul Muta'allim, bagaimana kita ingin mendatangkan rezeki dan juga ingin mengetahui dari apa yang menghalanginya, sampai kita terakhir dalam pembahasan kalamnya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari akhir pembahasan kemarin ada kita disuruh untuk menjaga membaca surat-surat tertentu, ya, surat Waqiah, ya, surat An-Nasr, ya, juga dapat mempermudah datangnya rezeki. Jika kita disuruh untuk qobliyah subuh, ya, melakukan atau mengamalkan, merutinkan, mengistiqomahkan qobliyah subuh, juga tidak ketinggalan kita menjalankan sholat witir, ya, penutup daripada sunnah, yaitu istiqomahin agar terjaga, ya, dari kefakiran dan terbukanya pintu-pintu rezeki. Kalau kepantasan yang kita sudah pernah sampaikan, kepantasan itu sudah layak untuk kita dapatkan dari hajat-hajat dunia, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan buka, gitu. Kalau kepantasan itu sudah dianggap layak, kalau masih belum, berarti tanda Allah masih menjaga kita dan sayang atas urusan-urusan dunia yang akibatnya bisa melalaikan. Itu banyak kisah-kisah, ya kan, yang menjadikan orang ketika ada harta malah bukan jadi khusyuk, malah jadi lalai. Padahal waktu zaman-zamannya dia masih sulit atau masih susah, kiat-kiatnya untuk ibadah kuat. Wah, kalau saya punya duit, saya bakal sedekah setiap hari, saya bakal pergi haji atau mengumrohkan kawan-kawan saya, keluarga saya, gitu kan. Hajat-hajatnya banyak dikeluarin. Tapi pas udah kaya, udah mulai dia punya pegangan, nggak mau hilang, ya. Ya, artinya bakhil, muncul kebakilan. Nah, di sini beliau melanjutkan, wa an la yatakallamu bi kalamid dunya ba'da al-witr wa la yukthiru mujalasatun nisa illa indal hajah wa an yatakallamu bi kalamil lagwi ghairi mufidin lidini. Jadi habis sholat witir biasanya kan ada aja tuh kegiatan habis witir nih, habis, ya, kita habisin kegiatan itu ngobrolin sesuatu yang apa, yang urusannya urusan dunia, gitu. Ini jangan sampai ngebicarain banyak urusan dunia yang bergaulnya kita juga akhirnya ngelalain urusan akhirat. Kan kadang urusan dunia itu bisa melalaikan. Tadinya kita udah tutup sunnah kita dengan sholat witir, yang pengen kita tutup semua itu dengan ibadah, lalu dirusak lagi nih dengan urusan dunia, gitu. Bukan nggak boleh, tapi kalau ada manfaatnya untuk ibadah nggak ada masalah. Dan juga beliau mengatakan mujalasatun nisa, jangan kita sering duduk-duduk ngobrol-ngobrol lama-lama sama perempuan, apalagi yang bukan muhrim, gitu, yang tidak ada hajatnya. Ya, orang laki kan demen aja kan ngobrol, kalau sama perempuan apalagi ada penyemangat sendiri tuh, girohnya beda, gitu. Nah, ini kalau terlalu berlebihan juga dapat menimbulkan kemudaratan, gitu. Muncul benih-benih kemaksiatan, ada sir-sir sendiri yang membuat kita lalai sama ibadah. Akhirnya lupa dah. Ya, muncul maksiat sih, setan kan udah mulai gibas-gibas itu, mau sendiri maupun juga rame-rame. Ya, ada orang maksiat diam-diam, ada yang maksiat terang-terangan sama jamaah lagi, ya kan. Nah, ini udah sampai kepada rusaknya akhlak.
kita disuruh menghindari itu. Dan jangan juga membicarakan masalah-masalah yang gak ada manfaatnya. Ngerjain yang penting-penting aja. Kalau udah habis ibadah, kita tutup sama zikirullah. Kalau ada urusan dunia, balut dia dengan ibadah. Ya, mudah-mudahan kalau kita ngurusin ini, jadi dah nambahin, ningkatin. Kita punya ketakwaan, kita mulai takut dah, kita mulai nabung, takut untuk apa? Boros. Nah gitu. Kita pengen dapat kepercayaan urusan dunia ini supaya bisa nganterin kita ke akhirat gitu. Kita ngurusin urusan orang banyak, kita bagusin apa-apa yang memfasilitasi tentang ibadah, ya kan. Misalnya kayak kita ngebahas itu urusan-urusan dunia, tapi cantolan ibadah itu jauh lebih kuat kita bangun. Ya, kalau kita dapat duit ini atau kita goal proyek ini, kita pengen bangun rumah yatim, atau kita nggak bangun lah, kita ngebagusin yang udah ada, atau kita tingkatin lagi SDM-nya yang udah terbentuk. Nggak perlu juga bikin baru. Kadang-kadang kita kan latah ya, nggak boleh punya dikit, kita pengen punya bangunan sendiri, padahal bangunan orang udah pengen roboh ya, udah lama udah pengen roboh, nggak diperhatiin. Padahal ada nilai-nilai ibadah yang memang udah diistiqomahkan oleh orang-orang terdahulu yang udah ngeduluin, itu bangun aja lagi, nggak ngurangin kok, nggak juga perlu tampil nama, dipampang nama kita, pendirinya siapa gitu. Nah itu kalau dibahas dalam pembahasan duniawi, tapi membangunnya atas ukhrawi, nah itu bagus, itu ibadah juga namanya. Ngobrolin sampai pagi nggak ada masalah, mau 2 hari 2 malam nggak ada masalah, orang ibadah semua isinya. Ya. Wakilah man istaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'ni. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau menyibukkan sesuatu yang enggak berguna, ya, yafutu ma ya'ni, ya akan kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Kalau dia ngelakonin apa-apa yang dianggapnya enggak berguna, sebaliknya tuh dia bakal ketulah, yang berguna bakal hilang dan pergi darinya. Qala Bazr Jamha, idza ra'aita ar-rajul yukthiru kalam fastayqin bijununi. Ya. Syekh Imam Bazr Jamhar berkata, jika kamu melihat orang yang banyak bicara, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang gila. Kalau orang udah banyak bicara nih, ngomong aja urusan dunia kagak berhenti-berhenti. Kita ingetin sama yang akhirat, kita ingetin kagak, nggak ada remnya. Ini berarti ini ada orang yang alamatnya mengidap kelainan jiwa gitu. Jadi tegur kagak mau berhenti ngomonginnya. Jadi kudu kita pilih-pilih yang mana teman bisa istilahnya mengarahkan kepada kebaikan, apa enggak memadaratkan kita, menjerumuskan kita. Kalau kita ngeladenin sama gilanya berarti. Itu. Idza ra'aita ar-rajul yuksir kalam. Orang gila kan enggak ada berhentinya kalau ngomong. Yang mau urusan-urusannya enggak penting. Gitu. Qala Ali radhiyallahu, qala sayyidina Ali radhiyallahu anhu, idza tamma al-'aqlu naqasa al-kalam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ittafaqan li fi hadha al-ma'na asy-syi'r. Bila sempurna, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila sempurna akal seorang, niscaya dia akan sedikit bicara. Lalu penyusun kitab, ya, muallifil kitab mengatakan dengan perkataannya Sayyidina Ali ini sinkron dengan syair, idza tammal aqlu mar'i qalla kalamu wa aikin bihumkil mar'i in kana muqtira. Jadi beliau mengatakan bahwa jika sempurna akal seorang, maka sedikit bicaranya, dan ketahuilah bahwa orang yang banyak bicara itu hakikatnya adalah orang yang bodoh, yang kalau kata Sayyidina Ali aja dikatakan gila, ya, berarti sinkron sama syair yang ada. Ya, orang bodoh biasanya nggak bisa ngerem kalau dia ngomong aja nggak ada faedahnya. Yang kalau ditimbang ini kata-katanya banyakkan kosongnya dibanding isinya. Gitu. Ya kalau dibilang tong kosong nyaring bunyinya. Wah, kalau punya cita-cita tinggi banget, ya kan. Kalau punya harapan diumbar-umbar gitu.
tapi bukti nihil, kagak ada sama sekali. Nah, itu tanda orang yang sering banyak menyia-nyiakan urusan-urusan itu dengan pembicaraan. Jadi mulut lah, kalau orang kata bilang, ya dia mah jangan didengerin, gede mulut, sampai terkenal. Kalau orang belum kenal, beda, masih mungkin diladenin, tapi kalau udah kenal masih nimbrung juga kan, sama gilanya. Udah ketahuan dia punya tabiat begitu, masih aja diladenin. Kita ngabisin sesuatu yang emang akhirnya nggak bermakna. Dan dikatakan tadi bahwa kalau kita meladeni sesuatu yang tidak bermakna, maka akan hilang hal yang bermakna dan berguna. Allah yang ngilangin. Udah tahu ada peringatan, jangan dideketin, jangan diaruin yang begitu-gitu. Masih ada yang lebih bernilai dan bermakna. Gitu. Mending diem, kagak banyak dosa. Kalau aja kita diem masih ngeliat sama dia, tinggal tidur sekalian. Ya, tidurnya orang menghindari hal yang maksiat adalah ibadah. Siapa orang sering meladeni hal-hal yang gak berguna, maka yang berguna baginya akan pergi dan hilang. Allah yang menjadikan itu. Ya, baik-baik kalau kita nganggep hal yang remeh-temeh itu kok kayaknya nggak ada kesan, di sini diingetin, hati-hati. Di sini diingetin. Kalau orang ngeladenin apa-apa, apalagi maksiat, ngeladenin maksiat, sendirian aja kagak boleh, apalagi rame-rame, berarti ada nikmat ibadah yang bakal hilang darinya. Nah kalau maksiat kaitannya sama ibadah. Gitu. Tapi kalau urusan omong kosong, urusan yang duniawi yang nggak ada gunanya diladenin juga, maka apa? Urusan-urusan yang berguna akan akhiratnya juga hilang. Kalau maksiat bayarannya mahal lagi. Maksudnya lawannya. Maksiat diladenin, hati-hati, ibadah mulia yang agung akan dihindari, akan dihilangkan darinya, nggak akan singgah dan datang kepadanya. Akhirnya dosa, penyesalan yang ada. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita ini udah makin tahu, udah tahu informasi, udah tahu ilmunya, kok nyantai aja gitu sama perilaku-perilaku yang mengabaikan waktu kita, yang ngilangin kualitas pergaulan kita. Harusnya kita yang bisa nularin hal-hal yang positif, kok jadi ketularan lagi yang negatif. Nah ini apa gunanya kita seumur ini, ya, sepanjang ini kita hadir, nggak ada kesan-kesan yang membangun positifnya kepada orang di sekitar. Karena apa? Ancamannya ada, bakal hilang waktu yang berguna, akan hilang keberuntungan yang mau singgah. Apalagi kalau sampai berbau maksiat, akan hilang ibadah-ibadah yang mulia yang untuk kita kerjakan. Itu berat rasanya.